Ya, terima kasih Anda masih di Dokter Indonesia. Bersama saya sudah ada Dokter Prasna. Apa kabar? Baik, halo. Dokter Prasna, Dokter Ita. Nah, ini kita ingin bicara mengenai suatu keluhan di mana biasanya tuh kalau keluhan terjadi di dalam tubuh tidak bisa dilihat oleh si pasien atau penderita dari luar. Nah, keluhan ini biasanya mewakili beberapa organ yang cukup fatal ternyata. Apalagi jika terjadi terus-menerus. Dan akan kita bahas di segmen ini adalah keluhan yang terjadi pada kaki Anda. Saya yakin hampir semua orang tentu pernah mengalaminya dengan beberapa hal yang akan kita bahas kali ini, Dokter Prasna ya. Yang pertama nih, kita akan menggali mengenai beberapa keluhan yang berkaitan dengan kaki bengkak. Iya. Biasanya dari pengalaman praktek Dokter Prasna, kaki bengkak serupa apa yang harus diwaspadai oleh pasien? Nah, kaki bengkak itu kan karena terjadinya penumpukan cairan di situ ya, di kaki. Di kakinya. Nah, itu bisa saja terjadi pada penyakit jantung, penyakit ginjal, ataupun yang diabetes ya, kencing manis. Biasa kaki bengkak itu kan ada dua hal nih, Dokter Prasna. Ada yang istilah kaki bengkak ini kalau ditekan, dia cepat balik. Ada yang ditekan, tidak balik-balik kayak Bang Toyib ya. Nah, ini bicara masalah kaki bengkak ini tentunya berkaitan dengan cairan tadi Dokter Prasna bilang. Kita ingin kasih contoh nih, ya, peragaan. Nah, di sini ada yang namanya cairan, ini mewakili cairan tubuh kita. Nah, ini adalah terjadi pembuluh darah, lalu bisa terjadi kan ada penyumbatan ya biasanya ya. Nah, kalau terjadi penyumbatan, maka cairan tubuh tersebut akan merembes dari pembuluh darah tersebut. Nah, ini ada yang kita wakilkan dengan spons. Spons ini adalah sel-sel tubuh. Sel-sel tubuh, iya. Jadi proses pembengkakan pada kaki itu adalah proses di mana cairan itu memenuhi sel-sel pada bagian tubuh si kaki tadi. Kita kasih contoh ya. Di sini tadi kata Dr. Prasna, cairan tubuh itu ya secara normal memang dia ngalir ya. Ya, ngalir, tapi karena ada proses stagnansi, karena ada penyumbatan, sehingga dia akan merembes ke jaringan sekitarnya. Nah, proses penyumbatan ini bisa karena sebagai tanda penyakit dari organ-organ tadi kita katakan ya. Nah, kan terjadi penyumbatan sehingga dia merembes ke jaringan sekitarnya sehingga terjadi udem atau bengkak. Bengkak. Sel-sel yang tadi seharusnya tidak membesar seperti ini, akhirnya besar dan bengkak. Ini bahasa medisnya udem. Ini adalah pembengkakan pada kaki. Kita coba lihat proses pembengkakan tadi. Kita mengatakan bahwa proses pembengkakan ini bisa menunjuk ke arah sesuatu yang normal. Misalnya kayak proses kehamilan kan normal ya. Bisa. Tapi waspadai jika bengkak ini tidak kembali lagi, gangguan pada ginjal, jantung dan hati. Oke, kita coba nih contohnya nih. Misalnya Anda punya kaki bengkak nih, ini kan bengkak nih. Ya, ini bengkak pada bagian tumit ya, tumit juga bengkak. Kita lihat nih, bengkak yang, nah ini balik lagi nih. Itu bisa kembali lagi, ya. Tekan, ini masih normal. Biasanya kasus kehamilan atau kasus-kasus yang seperti apa lagi dok? Obesitas. Oh, kegemukan. Atau banyak berdiri. Banyak gitu berdiri, ya. apalagi gunain heels ya. Iya, pakai hak tinggi. Nah, kalau kasus yang seperti ini, biasanya kalau kehamilan ya udah biasanya selesai kehamilan dia selesai. Kemudian kalau yang heels ya kurangi penggunaan heels ya. Betul. Nah, ini yang kedua nih bengkaknya nih. Wah, nggak balik ya. Bahasa Jawa atau bahasa itu belendep apa? Ya? Iya, lama ya dok tidak kembali lagi seperti semula ya. Ini sekali tekan tidak balik lagi, kita sudah harus waspada gangguan ginjal, jantung dan yang lain-lain tadi. Iya, betul. Nah, ini biasanya mengarah ke dokter apa sebaiknya untuk terapi hal ini? Oh, kalau untuk itu ke dokter penyakit dalam. Penyakit dalam dulu untuk memastikan untuk memastikan kalau terjadi ada gangguan di jantungnya ya kita harus lanjutkan dengan pemeriksaan jantung yang lengkap. Oke. Nah, ini kan gejala yang istilahnya bukan terjadi 1-2 hari, tentunya ada gejala-gejala awalnya. Biasanya menyertai gejala apa dok? Mungkin sesak seperti itu, di awalnya sesak, lalu jalan aja sedikit aktivitas udah capek gitu ya. Akhirnya terjadi pembengkakan juga. Biasanya kan juga disertai dengan warna biru pada daerah kuku ya? Oh ya, itu berarti kekurangan oksigen. Itu kaitannya dengan jantung juga? Dengan jantung juga. Nah, ada proses pemeriksaan nggak biasanya yang dilakukan? Untuk penderita kaki bengkak enggak, kita cuman itu tadi kita seperti itu tekan tadi. Lalu kalau bila diperlukan kita harus memeriksakan laboratorium juga dari urinnya mungkin atau darah. Prediksi dari kaki bengkak yang tidak balik lagi ini termasuk gejala awal atau gejala yang sudah parah? Tadi kan ada sesak, kemudian gejala ini. Berarti sudah
lanjut sebenarnya kalau sudah tidak kembali lagi. Berarti sebenarnya tubuh itu menunjukkan sesuatu hal itu masih yang awal atau yang sudah parah, dan kaki bengkak yang tidak balik lagi ini termasuk yang sudah parah. Jadi awal-awalnya itu ya sesak napas. Jadi jangan disepelekan masalah keluhan kaki bengkak yang tidak balik lagi jaringan tubuhnya ya. Oke, yang kedua adalah keluhan mengenai perubahan atau adanya warna kulit pada kaki Anda ya. Tiba-tiba berubah menjadi gelap atau menghitam seperti yang ada di area sini. Nah, ini bicara masalah area atau bercak atau perubahan warna ini, dia bisa berpindah-pindah atau hanya satu di situ aja biasanya dok kasusnya? Tergantung. Biasanya pada kasus-kasus seperti ini mungkin pada yang penderita diabetes gitu ya, karena dia suka kadang-kadang gatal kulitnya, lalu dia menggaruk sehingga terjadi luka. Nah, jadi berubah warna kulit sekitarnya. Tapi kalau ada kasus yang tiba-tiba warnanya udah berubah aja kayak gelap gitu tanpa disebabkan gatal, apakah ini harus diwaspadai dengan keluhan yang lain juga nggak pada kaki? Bisa aja itu juga dengan kasus orang yang kulitnya memang sensitif. Berarti orang yang alergi juga bisa kan seperti itu. Dia garuk di situ ya, lama-lama dia menghitam. Tapi sebenarnya tidak ada keluhan apa-apa, tidak ada kelainan organ tidak harus yang diwaspadai berlebihan. Kecuali kalau misal tiba-tiba membiru gelap kayak bengkak udem, bukan udem, memar. Kalau orang bilang kayaknya gigit setan. Nggak tahu itu setan apa ya. Itu biasanya ada keluhan gangguan apa? Ya, sesuatu gangguan dengan pembuluh darah pastinya kan. Faktor pembekuan darah biasanya ya? Iya, pasti terganggu. Mungkin terjadi penyumbatan, tidak lancar, sehingga terjadi luka di situ. Ditambah kalau ada infeksi, tambah lagi luka, bisa aja terjadi seperti itu. Berarti perubahan pada warna kulit di daerah kaki Anda pastikan dulu apakah ada riwayat trauma benturan, kemudian kedua Anda ada riwayat alergi atau habis makan sesuatu yang Anda tidak sesuai atau alergi dengan benda itu, atau lihat dulu kejadian seperti apa. Kalau Anda khawatir, masih bingung, konsultasikan ke dokter penyakit dalam ya. Oke, nah ini ada juga keluhan misalnya nyeri. Nyeri ya. Saya yakin ibu-ibu mungkin paling cukup sering merasakan nyeri di daerah, maaf dok, saya pindah sini. Saya tunjukkan lokasinya, nyeri ya, mulai dari pinggang, kemudian turun ke bokong, lalu ke paha bagian bawah. Itu akhirnya bisa aja mengalami seperti kayak berubah cara jalan akhirnya. Jadi kayak diseret ya. Nah ini ada beberapa kemungkinan nggak, selain misalnya orang mikir apakah saya kena gangguan ginjal atau ada gangguan saraf. Nah ini biasa paling banyak pasien yang dokter Prasna temukan itu gangguan apa? Mungkin biasanya sarafnya yang terganggu. Saraf ya? Mungkin ada penyempitan atau ada HNP ya yang kita bilang ya, tulang belakangnya. Daerah tulang belakang ini ada saraf yang penyempitan kejepit ya, kayak gitu. Nah berarti kasus keluhan kaki yang berupa rasa nyeri pada kaki ini sebaiknya pertama sekali adalah ke dokter saraf. Tapi yang nyeri kaki itu bisa juga diderita dengan penyakit diabetes. Karena sudah terganggu peredaran darahnya sehingga dia merasakan nyeri. Tapi berarti ini suatu hal yang harus diperhatikan adalah dia punya riwayat itu dulu, dan diabetes kan bukan penyakit yang kayak flu, dia penyakit udah lama kan. Berarti waspadai juga gejala keluhan pada kaki, salah satunya nyeri, bisa aja merupakan gejala penyerta dari penyakit diabetes Anda, itu sudah mengarah kepada yang agak parah, sudah kemana-mana. Wah seru sekali, ternyata keluhan kaki yang sering terjadi bisa mengarah kepada penyakit yang serius. Terima kasih Dr. Prasna ya informasinya.